Nah, oh siaplah, in progress. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan timbangan dacin, timbangan beras tuh. Tidak lagi menggunakan timbangan yang menggunakan jarum atau per. Tahu nggak kenapa jarum dan per? Betul, ini yang bukan soal nggak ada angka 0 komanya, tapi cepet aus. Karena bayi kadang-kadang suka meronta ya. Dihujam-hujam itu akhirnya pernya jadi nggak benar gitu loh ya. Jadi keakurasiannya itu tidak setepat kalau kita menggunakan yang digital. Oke, berikutnya lagi adalah kalau kita menggunakan timbangan injak. Nah, ini sekali lagi pengen saya garis bawahi bahwa timbangan injak itu digunakan untuk anak di atas 5 tahun, bukan yang sembarang bisa berdiri. Di atas 5 tahun, atau bobotnya sudah di atas 20 kilo. Jadi jangan sampai anak 2 tahun, beratnya 13 kilo, disuruh pakai timbangan injak, nggak boleh. Kan ini ada aturannya tuh ya. Hanya digunakan untuk anak di atas 5 tahun, atau bobotnya sudah 20 kilo lebih. Jadi kalau anak 2 tahun boleh, kalau beratnya udah di atas 20 kilo, betul ya. Jadi kalau masih di bawah 5 kilo, di bawah 5 tahun, berapapun beratnya, nggak boleh. Kecuali kalau di atas 20 kilo. Ya, jadi ini catatan ya. Nah, berikutnya juga kalau seandainya kita menggunakan misalnya ibunya dengan bayinya. Ya, kalau ibunya biasanya kan supaya bayinya tidak meronta digendong bareng sama mamanya nih. Cara nimbangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Oke, ini stepnya ya. Tolong dicatat, kasih tahu sama kadernya. Jadi nyalain timbangannya sampai angka 0-nya muncul. Ibunya naik. Tetep keluar angkanya. Oke? Terus nggak boleh bayinya dioper. Ibunya turun dulu. Nah, setelah ibunya turun, baru dia gendong bayinya naik. Lalu angkanya baru boleh dikurangi. Dengan catatan waktunya ibunya turun sebelum gendong bayi, kita lihat lagi tuh. Dia 0 lagi nggak? Nyambung ya sampai sini ya. Nah, banyak kalau mau cari gampang, ibunya ada di atas, bayinya dioper. Terus termasuk dikurangi, nggak boleh. Jadi 2 kali harus 0. Jadi 0 yang pertama ketika ibunya nimbang sendirian, dan 0 yang kedua ketika ibunya gendong bayi. Bahasanya demikian. Oke, saya senang kalau sama yang cepat belajarnya. Sekarang kalau bicara tentang ukur panjang badan anak. Kita tahu kita mempunyai namanya infantometer. Infantometer itu sampai dengan umur 24 bulan. Ya, jadi kalau sudah menggunakan mikrotoa, biasanya untuk yang di atas 2 tahun. Nah, cara pemakaiannya juga nanti ada beberapa aturan, nanti saya kasih tahu karena ini kan pakai bahasa ya. Saya akan beritahu dengan gambar. Barangkali itu yang harus disampaikan juga kepada para kadernya. Kita mau cepat aja. Saya mau nanya, kalau kayak gini benar nggak? Salahnya di mana? Yuk kita belajar. Betul, ini bayi udah nggak bisa ditampung lagi sama mangkoknya. Ya, kepalanya udah sepertiga keluar, kakinya kemana tahu? Enggak. Itu lumayan tuh, jari 10 biji bisa 2 orang, betul apa enggak? Itu kepala pengurungnya bisa setengah kilo kali ya kan, kasihan. Jadi kalau situasinya gini gimana kan? Exactly, duduk, benar. Saya setuju, duduk. Oke. Kedua, ada kesalahan kedua apa? Sebetulnya nggak apa-apa sih, ini kayaknya betul bajunya. Kalau alasnya nggak apa-apa, bisa aja tuh meja ya kan, dikarpetin supaya nggak goyang-goyang. Kalau karpet kan lebih keset. Tapi yang lebih penting Anda perhatikan adalah bajunya, bener banget. Ya, ngapain juga pakai celana panjang, belum pampersnya setengah kilo lagi. Nah, jadi kalau saya biasanya saya akan mengusulkan supaya kalau ke posyandu jangan pakai popok. Ya masa 2 jam aja bayinya kencing kemana-mana sih? Kalau takut ya udah bawa aja celana ganti. Tapi biasain lebih baik jangan pakai popok, karena popok itu nyumbang banget tuh. Dan bayinya nggak usah didandanin, pakai kerudung, pakai bola-bola lucu, terus pakai jaket. Nah, idealnya memang tidak menggunakan apa-apa. Jadi betul-betul yang timbang tuh dagingnya doang gitu loh ya. Tapi kalau ya udah, kita kan nggak mungkin. Tapi kalau mau pakai celana yang tipis, pakai singlet, itu yang terbaik. Jadi bayinya nggak ditelanjangin, tapi cukup pakai singlet dengan celana tipis. Dan tidak boleh dikurangin dengan asumsi celana dengan singlet 100 gram, nggak boleh. Ini kadang-kadang nih kadang suka ngadi-ngadi, kayaknya 1 on deh. Nggak ada kayaknya. Ya, jadi tiap kali asal timbang pakai singlet sama celana tipis tanpa pampers. Punten ya. Oke, lalu berikutnya lagi, mari kita lihat. Ini benar apa salah? Salahnya di mana?
Ya, kepalanya mesti lempeng, tapi saya andaikan ini masih oke lah ya. Tapi nggak boleh tengok kiri kanan gitu ya. Jadi betul-betul dia mesti ngadep atas gitu kan ya. Tapi masih oke. Nah, ini sebetulnya oke sih. Ya, nah yang paling penting adalah banyak kader itu tidak memperhatikan ini. Nah, kerap kali nggak begini. Ya, serang kali masih begini. Jadi yang diukur itu ujung jarinya. Mesti begini. Ini betul-betul mesti 90 derajat. Saya sengaja menggarisbawahi ini supaya saya bisa memberitahukan kepada kalian hal-hal yang memang harus diperhatikan sama kader. Dan di sini ada 4 titik yang harus diperhatikan dan nempel pada garis bidang yang rata. Apa itu? Tumit, bokong, pundak, dan kepala, ya kan? Jadi pundaknya nggak boleh naik. Lalu apa lagi? Dengkulnya dirapetin. Kalau bayi kan masih letter O gini ya. Kalau bayi kan kakinya masih letter O. Nah itu mesti dilempengin, ditarik, ditekan. Supaya betisnya betul-betul nempel ke dasar dari lantainya atau dasar dari mejanya. Nah banyak kader itu nggak bisa keratakin, nggak dirapetin, nggak di. Nah pertanyaannya gimana kalau anaknya nangis-nangis? Enggak. Gini. Nah, ini pendekatan humanis ya, pendekatan humanis. Ada anak-anak yang memang nggak bisa sosialisasi karena penakut. Begitu dia tadi ngeliat, apa ya kalau dia ngeliat yang lagi ditimbang atau dipukul udah ngerejek gitu nangis ya, ikutan gitu kayaknya wah mati lagi dia terus itu pun nangis gitu ya kan. Nah, biasakan kasih tahu sama kader bahwa alangkah baiknya kalau ibu-ibu ini jangan buru-buru. Paling ibu beda kan nimbang itu pengen buru-buru ya, pengen cepat pulang karena cucian belum kering kan. Biarkan aja di pojok anaknya sambil ngeliatin. Jadi memang betul sih posyandu yang baik itu ada tempat bermainnya. Jadi anak dengan tempat itu berasa nyaman. Kayak dia ini nggak direjeng, nggak di mana gitu kan. Apalagi kalau sebelahnya imunisasi loh, wah pada teriakan semua. Jadi biasakan anak bisa lihat dari jauh, dia bisa mengamati dulu, oh pada hidup semua, oke. Semuanya lewat, oke bagus, kayaknya gue juga bakal lewat kalau kayak gini caranya. Karena anak tuh gitu, dia pengen lihat dulu, betul nggak? Bayangin kalau kita di posisi si anak, ya kan? Dia harus gitu, jadi biasakan sama kader supaya kader itu tidak menakutkan. Kalau perlu yang pegang mamanya. Nah, karena anak itu kalau dipegang ibunya kan lebih nyaman kan ya, asal ibunya dikasih tahu aja, Bu, ibu yang pegang dengkulnya ya. Nah kadernya tinggal makakin aja tuh tuas yang kepala sama tuas kaki, betul nggak? Nanti yang pegang anaknya mamanya. Nah kerap kali mamanya cuma mojok aja, cuma ngeliatin anaknya direjam di situ. Wah, penimbangannya makin nggak benar deh ya. Nah ini kalau sudah berdiri titiknya juga sama. Nah banyak anak-anak yang sudah berdiri, anak balita itu tumitnya ke depan. Jadi dia tumitnya ke depan, padahal tumitnya harus menempel pada bidang tegak lurus ini. Sekali lagi, bokong, pundak, dan kepala. Ini gambarnya nggak sampai atas ya. Itu tuas yang tekan ke atas kepala, itu dibaca sesuai dengan aerosol dari orang yang mengukur. Jadi nggak boleh karena anaknya masih pendek, tuasnya sampai sini kita melihat dari atas, nggak tepat. Jadi kita harus menunduk aerosol dengan tuasnya. Ini penting banget. Betisnya ya otomatis pasti nempel kalau seandainya tumit sama mantan nempel, betis pasti nempel. Itu udah ini. Kalau ini gimana ibu-ibu? Udah pakai meteran baju. Nah, meterannya kemana-mana lagi kan ya? Anda bisa bayangin nggak kalau ngukurnya pakai meteran baju aja anaknya dicap stunted. Artinya anak ini bukan stunted lagi, udah over stunted karena meteran bajunya kan udah panjang tuh dia tuh. Udah traveling kemana-mana, ke pipi, ke dada, ke titiknya lagi, wah udah kemana-mana. Artinya anak ini panjang pisang, betul nggak? Bayangin kalau yang diukur panjang pisang aja udah garis merah. Kalau diukur benar, kali di bawah garis merah gitu, di dalam garis hitam kali. Jadi ini jelas nggak benar. Itu gimana kalau mengukur kepala? Nggak benar sama sekali.
Anda lihat nggak ini? Kupingnya sama meterannya jauh banget nih. Ya, banyak orang tidak sadar antara kuping dengan pitanya nggak boleh berjarak. Karena cara ngukur yang benar adalah seperti ini. Jadi ada 3 titik nih. Jadi pita meterannya itu harus lewat nomor 1 di atas alis, tepat di atas puncak kuping, dan satu lagi kayak ini nggak penting-penting banget. Kalau ini 2 aja udah nyampe, udah alhamdulillah. Ini ada semacam kayak tonjolan di belakang kepala, itu juga harus ada titiknya tuh. Jadi kalau diputerin dengan cara demikian, insya Allah hasil timbangannya benar, harus ngukurnya benar. Ya, Ibu, izin Bu. Iya, nebeng di rumah ya Bu ya. Ya, siap. Jadi dengan kata lain, kalau pengukurannya benar, tentu nanti interpretasinya benar. Kalau pengukurnya nggak benar ya masalah kalau gitu. Ini semua sudah ada di surat keputusan menteri yang tadi saya tunjukin. Jadi ada tinggal apa namanya, Anda download aja dari keputusan menterinya, nanti ini akan keluar semua. Nah, yuk sekarang kita mau lihat ini. Ini adalah 5 kurva yang ada di buku KIK. Saya tidak tahu kader-kader Anda itu ngerti apa enggak. Ya, nah, yang saya pengen bahas itu adalah terutama yang 1, 2, 3. Banyak ibu-ibu zaman sekarang itu nggak lihat dari 1 dan 2, lompat ke nomor 3. Karena ini ada di aplikasi Primaku, ada di aplikasi tentang anak, apapun aplikasi ada di HP. Yang saya selalu mengatakan kurva nomor 3 ini adalah kurva racun. Kenapa saya bilang kurva racun? Karena kebanyakan ibu-ibu melihat kalau di sini ada tulisannya statusnya. Status gizi normal. Ya anak gua normal, kenapa dibilang cantik? Gitu loh ya. Padahal bisa aja, bisa nggak status gizinya normal tapi anaknya cantik? Bisa. Oke, nanti ya kalian orang pintar. Tapi kalian loh itu gitu loh ya. Anyway, ini emang nggak bisa tengorok ya. Tapi banyak ibu-ibu Anda itu kemudian lompatnya ke nomor 3. Karena ini ngadem-ngademin jiwa, penenang jiwa. Karena dia kalau lihat di nomor 1, nomor 2 itu jelek banget hasilnya. Ya, nah ini yang harus kita hati-hati. Mari kita ini kan. Nah, saya nggak usah ngomongin lagi lah ya. Anda petugas kesehatan pasti ngerti bahwa ini adalah kurva yang terbaru. Kita menggunakan yang warnanya seperti ini. Enggak lagi pakai yang pita kuning, pita hijau, kayak gitu masih adem gitu. Anak gue masih di dalam kurva apa namanya arsir hijau. Oke. Saya cuma pengen nanya satu hal. Kan ini ada tulisan nih 800, 900 dan seterusnya. Kalau misalnya nih ya, anak ini umurnya 6 bulan ke 7 bulan. 6 bulan ke 7 bulan, mestinya kan menurut KBM 400. Kalau dia naiknya 300, ditulisnya T atau N? Ibu banyak yang nggak terima. Saya tahu gue orang lapangan, makanya gue ngomong. Yang kayak begini mesti dijelaskan. Kalau nggak nanti dia perang sama kadernya. Tuh, kenapa dibilang sebagai T? Nanti bisa saja bahasanya tidak naik sesuai dengan KBM. Saya tahu Bu, anak ibu naik, tapi tidak naik sesuai dengan KBM. Nanti saya kasih tahu lagi ABCD-nya lagi. Nah sekali lagi ini memang perlu. Nah tapi nih, kalau misalnya anaknya sudah di kurva oranye, overweight dong, naiknya cuma 2 on, padahal mestinya 3. Itu gimana? Coba kalau dia udah di kurva oranye naiknya 300, dia belum pernah tahu gitu ya. Nah, ini nih pengecualian. Bagi anak-anak yang sudah di atas kurva hijau, kalau naiknya tidak sesuai dengan KBM, itu masih nggak apa. Ya, KBM ini terutama untuk anak-anak yang berada di kurva hijau tepat atau bahkan di bawahnya. Karena kita nggak mau anak ini lalu kemudian turun harga ketika tidak. Oke, ini udah pintar, teman-teman udah pintar. Nah, ini adalah kurva yang kedua. Ini adalah seringkali dipakai untuk menentukan apakah seorang anak ini naiknya ini lebih detail ya. Ini sama-sama berat badan menurut umur, tapi lebih detail. Karena ini untuk memantau terutama bagi mereka yang berada di kurva hijau. Berada di bawah kurva hijau maksudku. Supaya Anda tahu tentang deviasinya. Ngerti ya?
Ini boleh ada, boleh enggak, tetapi ini penting untuk memantau bagi anak-anak yang memang lagi difokuskan buat naikin berat badan. Nah, ini juga sering diributkan orang. Ini tinggi badan menurut umur. Kenapa ditulisnya stunted? Kenapa nggak ditulis stunting? Pengukuran tinggi badan tidak menjelaskan tentang riwayat gizi. Sedangkan stunting adalah bicara tentang gangguan gizi kronis. Kalau ngasih tahu sama kader, makanya mulut kader nggak boleh lancang. Dan kader tidak berhak menentukan seorang anak mengatakan stunting atau tidak stunting. Lester mulutnya. Cukup hanya mengatakan, Bu, anaknya saya rujuk ke puskesmas ya. Karena begitu kadernya ngomong, Bu, anakku stunting ini, gak balik dia. Bulan depan hilang mamanya, sakit hati dikatain stunting. Karena stunting itu udah terlanjur punya konotasi yang tidak baik di Indonesia. Sama kayak TBC. Ya kan? Stunting itu awalnya pemerintah, petinggi itu ngomongnya kan gagal tumbuh. Saya paling gak seneng dengar kata gagal tumbuh loh. Gak ada anak yang gagal. Ya, nanti berlanjut ibunya merasa gagal jadi mama. Ya, ini kan cuma sekedar gangguan gizi kronik, nggak sampai gagal-gagal banget kali 5 tahun belum. Itu apa enggak? Ya, gangguan gizi kronik yang disebabkan kan macam-macam. Dia bolak-balik infeksi, bapaknya anti vaksin, neneknya anti vaksin. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus bisa benahi. Oke, kita kembali kepada kurva ini. Ditulisnya stunted karena ini hanya sekedar pengukuran tinggi badan. Tidak menjelaskan apapun. Termasuk pada anak-anak yang punya gangguan hipotiroid. Hipotiroid juga pendek loh. Stunting bukan? Bukan. Anak-anak dengan gangguan hormon pertumbuhan. Pendek loh. Stunting bukan? Bukan. Ngerti ya? Jadi stunting hanya menjelaskan pendek, titik. Gak sebut tentang sebabnya. Nah, stunting adalah yaitu tadi gangguan gizi kronik, lalala segala macam. Jadi definisinya panjang, diagnosanya harus ditetapkan oleh dokter. Oke, jadi ini ada sepakatan ya. Kasih tahu, tolong kabarin nama kadernya, dokter kan berpesan dan seterusnya. Nah, ini adalah bicara tentang kurva racun tadi. Nah, kurva racun ini nanti kita akan bahas karena di sini akan dipersandingkan, dibandingin antara panjang badan anak dengan tinggi badan anak. Yang sebetulnya ini nanti ini nanti harus disejajarkan dengan IMT, betul ya? Nah, kalau IMT-nya bagus, biasanya nggak ada masalah. Oke. Nah, ini adalah tentang lingkar kepala. Lingkar kepala sekali lagi banyak anak-anak menjadi makrosefali semua. Karena ngukurnya tadi tuh, ini dijigrikin di atas kuping gitu loh ya. Padahal kitanya harus tepat di sebelah di atas batas kuping atas. Harus lewatin atas alis. Pokoknya 2 titik ini aja udah lewat, udah gampang dah. Kiri kanan mesti sama ya. Jadi jangan cuma dilihat ininya doang, ininya nanti dijigrik lagi gitu loh, jangan. Nah, ini biasanya kita cek pada anak-anak yang mempunyai kemungkinan risiko hidrosefalus. Yang pertumbuhannya menjadi lebar, kepalanya, lingkar kepalanya, karena dia punya sutura kan belum rapat ya. Dia punya sambungan keping kepala itu belum rapat, suturannya masih renggang. Atau pada anak-anak yang diduga mikrosefali ketika lahir. Jadi kita pengen tahu apakah perkembangan otaknya menjadi lebih baik setelah dia berada di buayan, tidak lagi di dalam kandungan, ya. Dan selalu harus dikomunikasikan dengan dokternya. Nah, ini adalah saya bilang tadi IMT, nanti berhubungan juga dengan tadi kurva racun yang ketiga. Yuk, sekarang kita ngomongin ini. Pernah dapat ini nggak? Pernah. Artinya sosialisasi di Kemenkes sudah dapat ya? Oke. Buat Anda lebih baik kurva yang ini, kurva yang pertama atau kurva yang kedua? Buat Anda lebih suka kurva yang pertama atau kurva yang kedua? Katanya udah dapat sosialisasi dari Kemenkes. Saya lebih apresiasi kurva yang pertama. Karena apa? Karena ini naik. Nah, maka dari itu bilang sama kader, jangan suka menyerca, jangan suka julid sama anak-anak yang lagi berkutat di
kurva merah. Dia boleh di kurva merah, tapi kalau lihat kurvanya naik, tinggal disemangatin aja di mamanya. Ayo nih, yuk belajar lagi, bagus nih, bulan ini oke banget. Coba kalau bulan ini sama kayak bulan depan, sama kayak bulan ini. Udah, dia langsung kurva hijau. Itulah bangga. Yang ini, itu justru bahaya. Bahaya. Betul, karena apa? Ada ibu yang sudah jumawa nih. Anak saya udah di atas kurva hijau. Yang aku naiknya pesat, apalagi kalau makannya ciki-cikian, pakai susu kental manis, nice. Tapi gara-gara jajan ke Cibui, terus dia mudik pulang kampung, dicium orang di tangan, anaknya kan dong, sakit dong, ya. Tuh lihat anaknya demam, ya kan? Makan ciki-cikian lagi diare, tuh, wih, terjun bebas. Jadi kita harus betul-betul didik kader supaya bisa lebih apresiasi yang ini. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kader kalian loh. Kayak fashion ramen banget, bisa dah. Kurvanya nggak dibikin, gue nggak tahu gimana kurvanya dibocor gitu loh. Berat badannya ditulis, tinggi badannya ditulis, cerita apa? Astagfirullahaladzim. Berarti ya, nggak apa-apa, Anda bikin aja model kayak begini, tunjukin anak Anda biar dia ketawa. Jadi cara baik untuk belajar adalah dengan menertawakan diri sendiri daripada kita ngotain si kader. Kader kalau kayak gini gimana? Ih, rame ya nonton. Tangannya jangan bikin kayak gitu. Ngaco banget gue nggak ngerti. Mana kurvanya nggak jelas dulu. Iya. Nah, ini pernah dapat nggak? Ini pernah dapat nggak dari Kemenkes? Belum. Oke, ini penting. Jadi kita punya kewenangan kader. Kewenangan kader itu apa? Cuma ada 3. Kewenangan nomor 1 adalah memberikan ujian. Mulutnya kader mesti lemes. Bukan lemes nyacak, tapi lemes memuji orang. Ya kan? Kedua, menjelaskan grafik pertumbuhan. Jadi jangan ngomong yang nggak penting. Jangan julid. Julid. Tuh kayak dia tuh lebih kok anak orang lagi bandingin. Ya, jadi nomor 1 lemes dengan pujian. Kedua, ini mesti bisa nih jelasinnya seperti cara nanti kita jelasin. Kalau dia belum bisa jelasin apa yang kita jelasin nanti, dia belum qualified jadi kader loh. Coba ngeplot aja belum, cuma nulis. Udah gitu ada kader yang buku-buku KIA-nya dikumpulin supaya dia kerjain PS itu nggak boleh ya. Jadi tolong cari tahu kader-kader yang masih suka ngumpulin buku KIA sampai ibu pulang nggak bawa apa-apa, ditanya nggak ngerti apa-apa, itu nggak boleh sama sekali. Kalau dia mau punya arsip, catatlah di buku terpisah. Apa susahnya sih tinggal memindai? Gitu loh. Ya. Nah yang ketiga adalah memberikan penyuluhan. Penyuluhannya apa? Yang pertama jelas berhubungan dengan kurva pertumbuhan. Artinya penyuluhannya adalah bicara tentang makanan. Kembali lagi tentang PMBA. Ya lalu kemudian membiasakan tentang PHBS. Kader ngerti nggak ya tentang stimulasi juga. Nah yang saya serem adalah kadernya belajar lewat TikTok, lewat medsos. Stimulasi yang dia dengar katanya dari akunnya artis. Anak jalan di rumput, anak pegang-pegang makaroni, pegang-pegang beras. Buat apa coba? Padahal anak ini nggak punya masalah sensorik. Jadi jelaskan, karena sekarang ini tren, jadi nggak ada salahnya kalau kita sebagai prokes bisa jelasin. Tolong bedakan antara stimulasi oromotor dengan stimulasi sensorik. Kalau anaknya nggak punya nggak masalah dengan sensorik, Anda nggak usah capek-capek beras diobok-obok, bubur dijadiin masker. Itu gila ya, anak makan apa maskeran sih gitu loh ya. Nah, justru yang lebih penting adalah stimulasi oromotor. Banyak anak itu tidak mau makan akhirnya karena lepek. Kenapa lepek? Nomor 1, di usia 6 bulan dia tidak belajar untuk ngunyah. Bukan telan ya, ngunyah dulu. Memang stimulasi oromotor ini di luar jam makan. Dan tujuannya adalah bukan mengunyah MPASI, hanya sekedar menggerakkan otot dari lingkar mulut. Karena MPASI-nya kan juga cuma bubur halus kan, mangap, suap, telan, mangap. Tapi ini kan untuk persiapan nanti kalau dia naik tekstur. Nah kalau naik tekstur ujuk-ujuk, anaknya nggak pernah diajarin, ya lepeh. Nah
6 bulan itu biasanya kita berikan anak sesuatu yang nggak bisa potek. Jadi misalnya bonggol mangga. Bonggol mangga nggak bisa potek, kan? Kalau di kampung tuh, kalau di Pulau Jawa biasanya pakai tebu. Pakai tulang paha ayam. Tapi nggak potek. Kalau potek bahaya. Nanti setelah 7 bulan, 8 bulan, diberi apa? Finger food. Makanan yang lunak, yang bisa dikunyah dan telan. Apa itu? Misalnya wortel kukus, ukuran jari. Yang kayak orang mau bikin bistik tuh. Wortel kukus, labu siam, bisa pepaya, sesuatu yang lunak. Kuncinya adalah ajarin, contohkan, ulangi puluhan kali. Banyak orang tua nggak nyontohin. Dia berharap bismillahirrahmanirrahim anaknya bisa ngunyah. Sama aja kayak anak diceburin masuk sungai Kapuas disuruhnya berenang, dia kan gila, dia nggak mungkin. Masukin sungai Mahakam nggak bisa. Manusia tuh bisa berbisaan karena belajar, nggak insting kayak hewan. 9 bulan stimulasinya berubah. Apa? Trio. Jadi makanya kenapa banyak anak senang makan kerupuk, bukan karena kerupuknya, karena itu bikin dia enak gitu. Jangan kasih rengginang ya. Bikin keripik tempe. Bukan digoreng, di oven. Keripik tempe tipis. Irisan timun. Bengkoang. Dengan demikian maka anaknya bisa naik ke dalam porsi arem-arem. Nah, yang tadinya bubur lumat jadi arem-arem. Setelah 1 tahun, dia pasti makan menu keluarga. Kalau 1 tahun masih dilepeh, apa kabar? Pasti. Karena nasi itu susah untuk dikelola. Anda kebayang nggak, giginya belum lengkap kan 1 tahun. Gigi belakang belum ada. Anda kasih dia nasi, apa yang terjadi? Makanya kalau dikasih lontong lebih gampang. Dikasih buras. Nah, stimulasinya suruh bapaknya ajarin makan sate. Exactly. Sate beda dengan daging ayam suwir. Kalau di suwir, Anda seperti makan keset. Sepak, tahu nggak? Nah, itu kan emaknya kejam kan? Lalu ngomongnya apa? Makanannya nggak enak sih. Tambahin miskin, pakai saus tiram, kasih garam. Ya, rusak anaknya. Jadi anak lepeh tidak sama dengan orang dewasa lepeh. Orang dewasa lepeh, bapaknya lepeh bisa aja karena makanannya nggak enak. Nggak sesuai dengan selera dia. Tapi anak lepeh, anak itu bukan dewasa mini. Anak lepeh menunjukkan dia punya kesulitan mengunyah. Seorang tuanya harus respon. Bukan dipaksain terus, ayo deh. Kadang anak lu belum mampu. Makanya kalau dibikin bakso, anak lebih suka. Nggak ada loh anak tolak bakso. Betul ya? Kedua, dibikin otak-otak. Dibikin siomay. Licin, kenyal, enak. Atau kalau orang Jawa barangkali ngerti dibikin gandon. Ya, gandon itu kan ada daging cincang dimasak pakai santan, betul nggak? Lalu kemudian ditum, ya pakai daun pisang. Itu jadinya kan ya kencang ya, apa sih namanya, padat. Ini penting. Memantau berat badan dan menganjurkan datang lagi pada bulan berikutnya. Nah, kita satu-satu, kasus demi kasus. Ditimbang berat badannya naik, selalu PR-nya ada sama, kasih pujian. Bu, hebat ya beratnya naik segala macam. Lalu bukan cuma dipuji, kadernya harus bisa mengevaluasi. Bu, ibu tahu nggak anaknya bisa naik kenapa? Oh, bulan ini kebetulan nggak pilek. Betul, Bu. Makanya anak kejagain, Bu, jangan sampai kena pilek. Tapi ya gimana ya kita di kampung, Bu, ini Bu. Lebih baik ibu jaga anak daripada jaga image. Ya, kadung Bu dikena diintek mendes. Betul, Bu, nggak apa-apa Bu jadi judes. Banyak orang itu menyelamatkan image, tapi nggak menjaga anak, betul nggak? Ya, satu kampung sakit, satu gang sakit semua. Alasannya apa? Ya wajar lah, lagi musim, nggak wajar. Coba kalau itu kejadian sama anakmu, turunnya cepat banget, naiknya susah banget. Betul apa enggak? Ya, jadi banyak ibu-ibu itu yang nggak punya nyali buat ngomong. Apalagi kalau pas dibawa pulang ke rumah neneknya. Udah tahu neneknya lagi batuk, cium-cium misalnya.
Ya, lebih baik kamu dikatakan mantu kurang ajar daripada ngeliatin anak sakit, betul apa enggak? Nah, kalau memang mau pinter, suruh suaminya yang ngomong. Jadi bukan dia sebagai menantu, betul apa enggak? Ya, jadi ini pekerjaan kader kan yang sebetulnya bisa ngobrol. Kenapa kader itu perlu? Kader ini dekat dengan warga. Karena ngobrolnya enak. Ya, anjurkan kepada ibu mempertahankan kondisi anak dan anjurkan untuk penimbangan berikutnya. Nah, gimana kalau berat badannya tidak naik? Dipuji lagi, bukan dipuji karena naik. Dipujinya karena apa? Bu, aduh, untung bu ibu datang. Nah, ya kan, syukur banget nih. Kebayang kalau ibu nggak datang, wow, urusannya jadi panjang. Ya, nah kalau tidak naik apa yang harus dilakukan? Rujuk ke puskesmas. Sekarang aturan sekarang gitu. Jadi bukan 2 kali nggak naik, baru dirujuk. Pokoknya nimbang nggak naik, apalagi kalau turun, nggak naik aja mesti dirujuk. Nah, tinggal puskesmasnya tanggapnya. Nah, yang cilaka omongannya nakes di puskesmas sama dengan kader ya, bubar. Makanya nakes di dalam puskesmas itu harus lebih advance. Kenapa Bu? Kemarin disuruh kesini sama kader karena timbangannya nggak naik. Oh nggak naik ya? Duduk, duduk, kita ngobrolin kenapa? Nggak tahu nih, kayaknya anaknya perasaan makannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Umurnya berapa sekarang? 9 bulan. Itu di mejanya nakes udah siap dengan poster-poster Kemenkes. Bu, 9 bulan ya? Porsinya udah cukup nggak segini? Ih, selalu makan porsinya segitu. Habis nggak? Iya sih, seringnya nggak habis. Oh, terus ya kalau seringnya nggak habis, saya suka kasih susu UHT. Kalau udah pakai susu UHT, anaknya gimana? Dia sih kenyang. Bu, kalau nggak habis, jangan ngemil. Apalagi pakai susu. Kalau nggak habis gimana? Nggak apa-apa, berhentiin aja. Tapi nanti 2-3 jam kemudian ulangin makan, menu utama. Kan PR-nya belum kelar. Oh, jadi sisanya, enggak Bu, bukan sisanya dikasih. Ya, malah kita panjang loh, hubungan mati panjang banget. Bukan sisanya dikasih. Jadi kan ibu tahu nih, porsinya anakmu masih kecil. Boleh nggak satu porsi kamu bagi 2? Oh gitu ya? Iya, jadi tiap kali makan dapat yang masih fresh. Bukan obok-obokan bekas yang sebelumnya. Takutnya nanti kena bakteri, karena udah pernah kena liur. Oh gitu. Jadi sarapannya nih Bu, bisa aja sarapan bisa aja jam 6:30. Nanti sarapan lagi kira-kira jam 9. Terus anak saya nggak ngemil dong. Nah, perlu ngemil Bu, kalau makanan utamanya aja nggak habis. Tujuannya ngemil apa? Kalau makanan utama habis dan anaknya masih butuh tambahan. Udah tahu kenapa cepetan dadanya rata? Ya, tapi dengan catatan bukan nyalain ibu. Kadang-kadang mulutnya si kader itu begitu lemesnya sampai ya ini buset. Itu aja udah gimana gitu ya. Walaupun kedengarannya nggak nyalain, tapi nyalain gitu loh ya. Nah, kemudian sekali lagi pemberian anjuran makannya seperti apa, lalu naik rujuk yang saya ngomong tadi. Harus walaupun belum naik 1 kali. Lalu anjurkan untuk datang kali berikutnya. Nah, kalau gimana kalau berada di kurva merah? Ini sekali lagi sama seperti yang tadi. Pertama pasti pujian lagi ya. Nah, dengan catatan dia kurva merahnya perlu dirujuk atau tidak. Kalau dia berada di kurva merah tapi dia naik, nggak usah dirujuk. Nyambung ya. Tapi kalau berada di kurva merah, lalu kemudian naiknya tidak sesuai dengan KBM atau kurang dari KBM, maka tentu harus dirujuk. Konsepnya itu. Paham ya? Gimana kalau anaknya justru overweight? Nah, kalau di overweight, kasih pujian tanpa harus berlebihan. Sehingga kedengeran sama mama-mama lain yang masih di kurva merah. Beri pujian karena udah datang, karena kasih tahu aja bahwa berada di dalam kurva orangnya bukan berarti lebih baik. Ya, saya tanya, Bu, anak ini gemoy banget Bu, boleh tahu nggak katanya apa? Terus bisa aja gemoy tapi makannya nggak sehat. Iya nih, saya juga udah melarang akunnya suka kasih macam-macam, ada wafer, ada cuti. Ya Allah Bu, mestinya bilang sama akunnya, kalau mau beliin beliin baju aja, beliin topi yang lucu. Ya nanti makanannya ibu yang kontrol, boleh nggak? Ya kan gitu ya. Sekali belum tentu anak ini gemoy karena makanannya benar. Bisa juga makanannya ngadi-ngadi gitu loh ya. Nah, dirujuk atau tidaknya bisa nanya sama bidan yang waktu itu ada di meja 4. Kan biasanya ada bidan tuh imunisasi segala macam, tanya.
Nah, kalau bidannya mengatakan dia baiknya rujuk aja deh karena kelihatannya ini anaknya nggak benar nih makanannya, baru nanti kita ngomongin sama TPG yang ada di puskesmas. Sampai sini nyambung ya Bu ya. Kira-kira kader kita bisa nggak ya? Kayaknya belum bisa. Nah, itu dia. Kenapa? Jadi saya serahkan mandat kepada kalian, oke? Ini mirip, kita sekarang bicara studi kasus ya. Ini mirip sama yang tadi. Ada orang yang sudah bangga di kurva hijau, tetapi tidak naik selama 3 bulan. Dia jadi kurva hitam. Itu yang kita takuti. Ini yang nggak boleh. Sebaliknya ada seorang anak yang ada di kurva merah, tapi setiap bulan naiknya oke. Ya, so ini adalah oke. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam kasus. Ada seorang anak perempuan yang umurnya 1 tahun, beratnya 7 kilo. Ingat ya, 1 tahun 7 kilo. Berada di kurva warnanya merah. Anak yang sama, tinggi badannya di usia 1 tahun 75. Ada di kurva hijau ya. Nah, bentar, kurva hijau bukan berarti panjang, artinya ya tingginya oke lah, normal. Dengan tinggi badannya hijau, tapi berat badannya kurang, maka dia akan masuk ke dalam gizi kurang. Kalau anak gizi kurang, ini ngebenerinnya jauh lebih gampang. Kenapa? Tinggi badannya nggak lupa aktif. Bisa aja anak ini diare 2 kali, habis kena bronchopneumonia misal. Ya, kalau anak kayak gini kita pompa aja sama makanan yang lebih banyak, kalorinya lebih bagus. Langsung dah, begitu ininya mulai naik, plus langsung kurva hijau. Dikit lagi, betul nggak? Naik 1 kilo aja, udah aman ini bocah. Jadi, kalau menentukan bagaimana kita melihat gizi kurang atau gizi buruk, itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Selama anaknya tingginya tidak terutak-atik. Sebab tinggi badan itu adalah hasil dari asupan gizi jangka panjang. Yang repot kalau jangka panjangnya berantakan, maka tinggi badannya kena. Oke, sip. Kita pakai kasus kedua. Ada seorang anak laki, umurnya 1 tahun 2 bulan, 14 bulan, beratnya 9 kilo. Anda lihat di kurva hitam. Oke? Ingat-ingat ya, 9 kilo. Anak yang sama, umur 14 bulan, tingginya cuma 70 cm. So, dia berada di kurva hitam. Pendek, super pendek malahan kalau begini-begini. Kalau kita gabung di kurva racun, makanya kenapa gue bilang kurva racun? No, jika baik. Saya bilang racun. Sebab kenapa? Kalau mamanya lihat ini dikatain anaknya stunting, ngamuk dia. Kok bisa gizinya baik? Karena anaknya endek. Endek pancet. Nih orang Solo ngomongin mana lu? Udah pendek, kecil, lucu, dikit. Ya cocok. Tapi tidak berkembang baik, betul nggak? Cocok artinya ya tingginya segitu, ya beratnya segitu. Betul nggak? Ini kasus lebih sulit untuk dibenahi. Karena kalau kasusnya kayak begini, Anda nggak bisa memberikan dia PKMK. Anda tidak bisa memberikan dia PDK, artinya kayak tangan diet segala macam. Anda nggak bisa menaikkan kalorinya. So, kalau kamu naikin kalorinya, betul, tingginya nggak sepiro, ini kan naiknya lama banget. Tiba-tiba anaknya menduk tidak 10 kilo, mati 2. Jadi mimpi buruk stunting terjadi. Anaknya obes, tapi stunting, kuat siloko ini. Nah, kalau kayak gini, jalan keluarnya gimana? Makanya waktu KDSA, katanya yang seperti ini tetap dikasih kita karena dari dengan pertambahan berat badan, tinggi badan juga ikut. Oke, tergantung dari pertimbangan masing-masing. Diberi PKMK masih bisa, tapi kita harus pantau IMT-nya. Ya, kalau beratnya ternyata dengan PKMK naiknya terlalu cepat, sementara tingginya masih segitu-segitu aja, itu nggak boleh. Maka PKMK ini mesti dihentikan. Lalu lebih baik kalau saya akan masukin dengan protein. Ya, jadi menggunakan diet tinggi protein, bukan diet tinggi kalori. Nanti nggak sih kalau ahli gizi pasti apalah. Ya, diet tinggi protein itu ya lebih banyak protein, double protein bisa. Misalnya bikin gandol telur pakai daging ayam, ya kan? Atau kalau di sini kan banyak sekali ikan gabus tuh. Ikan gabus kan bagus tuh, coba. Senin, Selasa, Rabu kasih pepes gabus, bikin ikan gabus di kuah. Lalu lebih Jumat, Sabtu Anda kasih yang lain kayak gitu.
Prinsipnya adalah tinggi protein. Kasus seperti ini nggak boleh sembarangan. Nah, yang perlu diingat sekarang adalah, ini yang saya udah bilang tadi, Anda sudah hafal, berat badan tidak naik, tapi tinggi badannya naik, ini bisa. Kalau ada kasus akut, anaknya diare, anaknya sakit, masuk rumah sakit, ya, yang sebelum-sebelumnya anaknya sehat. Sebaliknya bisa aja berat badannya naik, tapi tingginya enggak. Artinya apa? Baru belakangan ini makannya bener. Sejak 3 bulan yang lalu, wah kacau banget. Makannya berantakan segala macam. Nah kalau dilihat kayak begini, mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Dua-duanya perlu kita hindari. Ada gunanya nggak kita ngobrol hari ini? Serius, bukannya kalian pinter. Oke, nah sekarang kita mengurusin sedikit tentang masalah PMT yang sudah cocok dengan MBG. Saya pengen kader-kader Anda punya buku saku ini, karena ini penting. Ya, ini buku saku dari Kemenkes sebetulnya. Jadi yang disarankan sekali lagi diutamakan pangan lokal diolah sendiri, kaya protein hewan, padat gizi, kaya vitamin dan sebagainya. Jadi bubur sumsum udah nggak masuk kriteria lagi. Bubur sumsum itu cuma isinya tepung, santan sama gula, nggak ada proteinnya. Betul. Yang tidak disarankan tentu saja, Anda udah baca sendiri, ya kan? Termasuk burger, ya kan? Makan olahan, dan sosis dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya mengandung biskuit-biskuit dengan margarin tinggi, itu bukan makanan sehat lagi. Sekali lagi, produk industri itu pasti ada kastanya. Betul kan? Produk industri pasti berkasta. Sementara makanan yang ada di pasar, bahan makanan kita itu nggak ada kastanya. Bayam ya bayam. Nggak ada bayam jilid 1, jilid 2, kasta 3, KW, nggak ada. Betul nggak? Hati ayam ya hati ayam, nggak ada hati ayam KW. Ya enggak juga, sama aja lah. Ayam kampung itu mah ayam aja dirasis. Ayam kota, ayam kampung, ayam negeri, gitu. Padahal ayam itu kan sama aja. Dia bisanya kelihatan gede, berlemak itu kan karena rasnya beda. Betul ya? So ini penting. Nah, ini titip pesan juga. Pemberian makan bayi dan anak itu kita nggak cuma lihat makanannya. Kalau mau sukses ada 3 pilar. Pilar pertama tentu adalah makanannya. Ya, makanannya dalam pengertian teksturnya benar nggak, kuantitasnya benar nggak. Ada bayi udah umur 8 bulan udah nggak mau bubur becek. Ya pasti disembur sama dia. Kalau disembur bukan berarti dia nggak suka, dia pengen naik tekstur. Gitu loh ya. Begitu pula ada makanan yang bisa digenggam. Bayi Indonesia itu kebanyakan bayi sultan pangeran. Tahu nggak kenapa? Mana-mana disuapin, gila kita udah kayak babunya. Karena apa? Nggak pernah dilatih kemandirian makan. Bukan bel-bel ya. Tapi anak ini kan perlu belajar tentang refleks kan. Dan eye method kan. Bagaimana dia megang, dia punya makan bersama. Dan sekali-kali ada kejadian kan, bapaknya berangkat ke kantor, habis sholat subuh, cuma ngopi. Mamanya diet. Anaknya lo paksa makan, agak gila kan maknya. Banyak anak Indonesia udah gak punya tokoh panutan, siapa orang tuanya. Gak pernah makan berjamaah. Sholatnya aja berjamaah, itu aja masih AIU gitu loh kan. Tapi makannya gak pernah berjamaah, gimana dia mau belajar? Coba. Tadi dia belajar makan sama siapa? Teman tetangga. Sementara teman tetangga kerjanya makannya ciki jajan. Habis anak tinggal gani. Ya. Jadi sekali lagi, kedua adalah faktor anaknya. Anaknya siap makan apa enggak? Saya tidak tahu apakah sekarang sudah merupakan suatu SOP di puskesmas ya. Kalau anak nafsu makannya buruk, saya titip pesen dong, boleh nggak cek HB-nya? Sebab anak anemia itu pasti nafsu makannya buruk. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuat hormon rasa lapar, namanya ghrelin. Jadi ini anak udah kayak jagoan neon. Gak dikasih makan petakilan, kemana-mana anak. Alasan orang tuanya habis anaknya aktif. Di mana-mana juga anaknya aktif, bukan badannya kurus. Anak aktif pasti gampang lapar. Anak lapar makannya banyak. Jadi bukan alasan anak tidak naik berat badan karena anaknya aktif. Itu hanya kayak
buat ngadem-ngadepin diri aja. Denial, bahasa Mamagram. Oke, jadi yang lebih penting sekarang adalah perhatikan anaknya, apakah anaknya siap makan atau tidak, ngantuk atau tidak, kebelet apa enggak. Banyak anak kejam, anaknya lagi duduk makan, sebetulnya mukanya udah nunjukin tanda-tanda. Mamanya enggak tuh. Ayo mama cepetan cucian belum kering. Aduh lah nak, gimana ini caranya nak? Sementara anaknya lagi beol. Jadi ya ini kader juga, ini kerjaan kader ya. Bagaimana menjadi ibu harus sabar. Lihat kalau anaknya berak, ini itu berak normal ya. Apa ya anaknya ini makan kayak apa jalan tol, masuk keluar enggak. Banyak orang tua berpikir bahwa yang dia makan langsung keluar jadi tidak. Ini namanya refleks gastrokolik, atas diisi bawah kontraksi. Cuma yang dibawa ini sisa makanan dari tadi malam. Bukan berarti anaknya makan kayak jalan tol, gue langsung makan langsung keluar, enggak lagi. Makanya agak-agak. Tolong kasih tahu, nah ini yang paling penting ya, warna kuning. Masalah gigi dan rongga mulut. Banyak anak Indonesia itu tidak dibiasakan sikat gigi 2 kali sehari. Atau ada yang aneh. Anehnya adalah sikat gigi ketika mandi. Habis itu sarapan. Di mana-mana anaknya sarapan dulu, baru sikat gigi. Ya, atau anaknya udah makan malam, cuci-cuci, mandi, sikat gigi, habis itu masih pakai botol dot. Ya buat apa lu juga sikat gigi? Gitu loh ya. Nah, sikat gigi diperkenalkan walaupun baru 1 gigi nongol. Jadi bukan tumbuh giginya komplit baru sikat gigi. Gigi 1 harus sudah disikat dengan pasta gigi berfluoride. Dok, anaknya kan belum bisa kumur. Yang nyuruh kumur siapa? Ya, korek dengan pasta halus atau handuk muka. Anaknya nggak usah kumur. Kalau anaknya belum tumbuh gigi, boleh nggak gusinya disikat? Sama ritualnya sehari 2 kali. Tujuannya adalah nanti suatu hari ketika gusinya merekah, giginya erupsi, kumannya nggak ikut masuk. Jadi anaknya nggak demam. Ya, kalau enggak gile. Dari 6 bulan sampai 24 bulan tiap kali tumbuh gigi demam terus dong anaknya, kapan baiknya. Jadi tumbuh gigi tidak selayaknya menjadi halangan anak untuk makan. Jadi banyak kalau ibu-ibu suka DM saya nanya, dok benar nggak sih anak saya lagi tumbuh gigi nih dok, anaknya jadi susah makan. Buktinya sih enggak. Tumbuh gigi aja. Tidak layak anak menjadi susah makan. Selama stimulasinya, sekali lagi, stimulasinya dikerjakan dan kebersihan gusi dengan gigi terpelihara dengan baik. Nah, berikutnya ini lebih penting lagi adalah tentang cara pemberian makan anaknya. Sekali lagi, banyak anak Indonesia itu diurus sama banyak tangan. Jadi aturan mamanya beda, aturan neneknya beda, ya aturan kiparnya beda lagi kan. Ya, ini yang menderita sekali. Sehingga apa? Nomor 1, anak Indonesia terkenal manipulatif. Tukang adu. Betul apa enggak? Nah, ya, kalau sama neneknya baru mau, sama mamanya udah kayak musuh. Apaan sih lu anak siapa emang? Gitu kan ya. Nah, yang kayak gini-gini mesti kadernya juga mesti. Kader itu adalah sebetulnya pusat pendidikan ya kalau di Indonesia. Karena banyak ibu baru yang juga nggak ada sekolah jadi orang tua, dan dia juga belum tentu punya orang tua dan mertua yang bisa mendidik dia. Ya, yang kita takutkan adalah ajaran-ajaran kolot yang udah lama yang justru ditelan mentah-mentah. Seperti misalnya ajaran kolot, jangan makanin anak badak maghrib. Kenapa? Cacingan. Ini maksudnya tanam. Kasian banget ada anak gak makan. 1. Kedua, jangan netein kalau lagi hamil. Asinya racun. Itu tuh kejadian tuh, ya. Nggak masalah kok hamil tapi netein selama tidak ada kontraksi. Nah, gimana cara nerangin orang supaya nggak nakut-nakutin? Kan dikit-dikit racun, dikit-dikit enggak dong. Ya jelasin aja baik-baik karena menyusui itu kan menghasilkan hormon oksitosin ya. Oksitosin itu kan bikin kontraksi rahim. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, kalau anaknya udah 13 bulan, anaknya hamil lagi, ya udah nggak apa-apa kan anaknya dominan makan. Anak 1 tahun netek cuma kalau malam hari dulu cukup, nggak usah sepanjang hari. Anak 1 tahun itu sudah dominan makan. Jadi, ya itu neneknya daripada bawel, begini dong arem-arem.
Ya kan? Bikinin dong kroket. Ya, bukan jajanin susu kotak dan sebagainya. Oke, aku rasa ini saja. Matur nuwun. Ada yang mau tanya kah? Oke, ada yang mau tanya untuk Bu Asisten? Ada gunanya nggak? Serius? Kira dia dapat pintar. Terima kasih dok. Ini buka kembali wawasan kita ya, karena kami sedang gencar-gencarnya memberikan pelatihan kepada kader, gitu dok. Dan ini memang dari pola kita memberikan pelatihan ini perlu dievaluasi kembali ya, gitu. Karena memang kader bagaimanapun dia bukan orang teknis, kemudian jangan sampai dia menjadi sok tahu gitu ya dok ya. Kadang-kadang dia membawa budayanya juga ke masyarakat, mungkin dari salah satu masalah inilah kenapa ada pelatihan demo ya, bagaimana kita melatih kader supaya dia mampu menyampaikan, karena dia juga ini obat kita dari hasil ini luar biasa dok, kita dapatkan banyak nih, apalagi saya jadi nenek juga sih banyak, berarti saya banyak TNI yang minggir. Betul banget, ya. Terima kasih dok yang ternyata ilmunya banyak sekali tadi. Ada yang mau nanya silakan, atau yang mau nanya silakan ya. Yang mau nanya atau tanya yang sudah boleh ya, yang berseragam persagi. Sudah pakai persagi. Capek-capek pakai seragam persagi kalau nggak nanya. Tadi dok kita Jadi langsung aja dia tahu alat. Ya ini Bapak, saya tuh ada kasus balita itu enggak tadi yang seperti dokter jelaskan ya, nafsu makan itu memang Umur berapa? umurnya 3 tahun bro. Nah, kemudian ini kan tadi sudah periksa lab, yang labnya itu sudah 9,9 dok. Mestinya nggak terlalu parah. Ya, tapi Giginya pernah dicek nggak? giginya bagus dok, giginya bagus. Nah, Suasana makannya bagaimana di rumah? memang responsif aktifnya kayaknya sedang ya, cuman ada nggak dok yang bisa kita lakukan, karena kayaknya lingkungan keluarga ini juga kurang kondisi mendukung. Itu dia. Makanya banyak sekali kasus seperti itu dok. Ya, jadi kan PMDA sudah bilang, cek makanannya, cek anaknya, cek cara pemberian makannya. Ternyata makanannya oke, ya kan? Anaknya oke, nggak sakit secara fisik. Tapi kalau cara pemberian makannya tidak kondusif, ya susah. Nomor satu, nggak kondusif karena nggak ada orang yang mencontohkan bagaimana orang itu mesti makan. Kedua, nggak mencontohkan regulasi makan. Kayak di keluarga-keluarga pada umumnya kan, ya bangun tidur, sarapan. Habis sarapan, aktivitas masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang ke pasar. Habis itu ya ketemu lagi makan siang. Makan siang karena yang lain pada kerja, barangkali sama mamanya. Lalu kemudian ketemu lagi makan malam. Saya nggak ada masalah anak nggak dapat kudapan, karena cucu saya juga nggak pernah makan kudapan, tapi selalu makan siangnya, makan malamnya, makan paginya habis. Nah, ketika makan, sendiri-sendiri nggak? Nah, seringkali ketika makan bapaknya gini. Mamanya yang nyinyir. Mamanya kayak teroris. Bapaknya kayak sekretaris kabinet, yang susah anaknya. Jadi dia tampak itu siapa? Iya, karena dia gini ya. Kamu pernah ngalamin nggak sih ketika suami kamu lagi nyebelin ya, di rumah lagi banyak beban kerja, kira-kira Anda bisa makan nggak? Iya, walaupun kita nggak makan seharian enggak. Betul, suasana makan. Coba perhatikan kalau anak ini tiba-tiba diajak pergi ke mall, makan bareng-bareng di mall. Wih, kalau makan cepet banget. Semangat. Iya. Ya, atau ya anak ini sudah terbiasa dengan tayangan. Pernah dikasih gadget, lalu sekarang gadgetnya direbut. Sementara itu tidak ada stimulasi, yang anaknya butuh. Karena dia biasanya makan dengan setengah sadar. Ya, biasanya anak makan setengah sadar, cuman begitu yang dia lihat nggak ada, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Ya, jadi begini.
beberapa jalan keluar bisa dipikirkan. Nomor satu, tanya dengan ibunya, anaknya udah masuk PAUD belum? Kalau anaknya bisa sosialisasi dengan anak lain, boleh tuh acara makan dengan anak-anak lain itu bisa dipanggil bareng. Saya mau kasih cerita sedikit yang agak memalukan, tetapi ya sudahlah, karena udah 61 tahun yang lalu. Saya itu adalah seorang anak yang paling disayang ibu saya. Saya kalau makan bisa diimut sampai 3 jam. 3 jam, saudara-saudara. Saya anak kurang ajar dan sangat manja. Jadi saya selalu bilang sama ibu saya masih ada 83 tahun, saya bilang, aduh jangan sampai di kantornya sekarang. Nah, akhirnya ibu saya menemukan akal. Dia sekolah kalau sore itu bikin semacam kayak sekolah-sekolahan. Jadi, tapi delay juga sih kalau karena ayah saya dokter di sana dikenal orang di kampung saya. Jadi kalau sore itu kita punya halaman belakang itu dipakai kursi panjang kayak kursi soto, kayak meja soto. Anak tetangga dipanggilin, pulang minum situ makan rame-rame. Saya makan di 30 menit selesai. Tapi gini, ada anak yang ekstrovert, ada anak yang introvert. Kita juga bisa lihat bahwa anak punya kepribadian ya, punya karakter ya. Bagi anak-anak yang ekstrovert, dia membutuhkan ada sesuatu yang bisa dia ajak bicara, komunikasi kek, ngapain kek. Nah, buat anak yang introvert, kalau makan sendirian di rumah nggak ada masalah. Semakin sepi, semakin baik. Anak-anak kayak begini tidak butuh distraksi. Ada distraksi malah makin kacau, dia nggak makan. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau anak ini ekstrovert, maka orang tuanya, makanya jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Tapi kalau mau bisa belajar, gitu loh. Tanya sama bapak ibunya deh, gimana kalau dibawa kondangan, dibawa pesta ulang tahun, oh iya makannya bagus. Nah, itu. Tapi masa tiap hari saya mesti bikin pesta? Ya, enggak, Bu. Maksudnya, bisa nggak anak ini sekali waktu suasana makannya diubah? Saya pernah ngajarin keluarga yang keluarga kaya dia sebetulnya. Tapi saya mengatakan tinggalkan meja makan, gelar, tikar, lalu bikin piknik di rumah. Makan. Betul, bikin piknik. Jadi makanannya nggak lagi di dalam piring, tapi pakai daun pisang. Jadi kayak makan arem-arem, ya kan? Dibungkus pakai daun pisang lauknya. Terus makannya oleh orang Jawa ngomongnya kembulan gitu. Pakai tangan, wih sedap, sepiring berdua. Mengganti piring makan yang mewah silikon itu dengan piring kaleng, itu juga ngepek. Saya di rumah punya loh piring kaleng. Kalau lagi gue malas makan, kasih nasi, kasih petai bakar, dikasih tempe. Wih, makan pakai piring kaleng. Gak cocok pakai piring keramik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita aja ngefek kan dengan piring yang kita punya. Kalau makanannya makanan kampung kan. Pepes ikan gabus, kasih petai, ditambah tempe. Betul apa enggak? Wih, dikasih lalap pakai sambal. Nggak cocok kalau pakai piring keramik, Bu. Nggak cocok. Piring merek gitu nggak cocok. Coba. Kapan perlu kalau Anda pengen effort banget, Anda iseng aja bawa sesuatu. Saya biasanya kalau dulu zaman saya di puskesmas, saya suka, tapi ya kalau mau ditiru boleh, nggak ditiru ya nggak apa-apa sih. Saya suka bawa makanan, bukan buat saya, buat anak-anak yang udah kayak gini. Saya mau buktiin sama mamanya, tuh dia makan. Iya itu makanan dari Bu Dokter sih, coba saya bikin. Anaknya nggak makan. Loh, bukan gentol oke Bu. Karena bentuk makanannya beda. Yang biasanya disajikan di mangkok, nggak kelihatan menarik. Ternyata mengubah nasi jadi nasi putih jadi nasi kuning itu beda. Daripada telur ceplok, boleh nggak pakai telur dadar diiris? Telur dadar diiris panjang-panjang yang kayak buat temannya nasi uduk, itu bikin anak bisa makan ya. Betul nggak? Sekali lagi, ini effort jadi orang tua. Udah itu aja sih Bu. Semoga ya. Bismillah ya. Ya, ada lagi? Sama-sama. Jadi effort orang tadi kan kadang kita mengharapkan seperti itu. Nah, yang paling banyak kita temukan itu di tempat saya kebetulan ada di situ, karena memang orang tuanya lebih sibuk dengan kakaknya. Jadi mengantar jemput kakak dan sebagainya, akhirnya anak yang paling kecil ini yang yang menjadi yang lebih diperhatikan, dirawat itu lebih terabaikan.
Karena mengantar jemput anak kan takut telat, jadi lebih peduli dengan yang ada aturannya, takut telat anak sehingga anak yang harusnya dalam masa pertemuan tidak terlalu seperti itu. Sebetulnya itu bukan menjadi masalah sih Bu, tapi asal dari awal, again, regulasi diri itu sudah terbentuk atau belum. Seperti misalnya, kalau adik ini diikutin dengan irama kakaknya, sebetulnya nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah kakaknya sendiri kalau sekolah belum sarapan. Jadi ini keluarga juga emang dasarnya udah nggak beres. Sebetulnya nggak masalah, buktinya ada keluarga lain juga punya anak yang sampai 4 sampai 5 nggak ada masalah. Nah, betul bisa aja ya, siapa yang anaknya bilang sama, ayo. Sudah kayak pabrik marmut gitu. Ya, maaf. Jadi tergantung saya tergantung orang tuanya. Tanya sama ibunya deh. Kadang-kadang kalau kalian ngadepin satu kasus, boleh nggak Anda keluar dari kasus itu? Ya, seperti misalnya nih. Ini ada kasus lagi. Ini kasus yang saya temukan. Ada seorang ibu bawa anaknya umur 2 tahun nggak doyan makan. Kalau makan dilempar-lempar. Sampai anak ini gizi buruk. Ibu ini masih muda banget, baru 19 tahun. So, ketika datang ke saya nggak akan nanya tentang anaknya. Udah peduli amat, anakku udah gizi buruk gini kan ya, udah. Saya cuma nanya, Bu, suaminya kerja apa? Kedengaran apa hubungannya? Emang laki gua kalau miskin, anakku jadi ikut begini? Enggak. Karena yang di otak saya cuma satu. Anda bisa bayangkan seorang perempuan muda 19 tahun. Di benaknya kalau menikah apa? Yang dia bayangin. Hidup seperti di kita ini kan. Kalau 19 tahun itu BTT, butuh kasih sayang. Dapat anak gizi buruk jebrok. Mukanya aja ingusan, nyebelin lu kalau bisa. Saya dalam beberapa hal aku bisa, bukan terima ya, bisa memahami kenapa terjadi KDRT. Ada orang yang memang belum siap melihat seperti ini. Anaknya nangis, ingusan, dikit-dikit ngeng, dikit-dikit minta nenek gitu kan ya. Silakan. Nah, dia 19 tahun. Loh, yang saya tanya cuma satu. Bu, suami ibu kerja. Oh, suami saya buruh bangunan, Dok. Di mana? Jadi kan di Tangerang. Bekasi. Jauh banget kerjanya. Emang di Tangerang nggak ada proyek? Habis kalau ikut PT-nya di Bekasi, jadi ikut proyek. Oh, jadi nggak tiap hari pulang dong. Kan Bekasi Tangerang kan jauh. Enggak, dokter. Paling pulang cuma sebulan sekali. Itu pun kalau gajiannya cukup. Oh, ya. Jadi gimana? Iya, kamu mau kan tiap hari laki lo pulang, tiap kali laki lo pulang. Kalau perlu ganti kerjaan supaya kita kalau iya Bu dokter mau banget, tapi ya susah cari kerjaan hari begini. Tuh lihat, kita tadi ngomongin anak yang gizi buruk, kita ngomongin dia semua itu. Iya, tapi kamu tahu ya, ngomong-ngomong ya, jadi bidan, jadi dokter, jadi kader, kalau lo mau kerja di tingkat masyarakat, ini yang mesti lo kerjain. Bukan kayak menteri kesehatan. Itu, gini, lo kan tahu laki lo sering pulang. Lo tau nggak? Ada yang namanya dari mulut turun ke hati. Bu dokter, ini. Laki lo kalau lihat senang masak apa? Senang makan apa? Oh, dia paling suka kalau bersama soto. Dia kemana-mana mesti pergi ke warung yang ada sotonya. Oh, lu gak bisa masak soto. Ya Allah dong, saya ini kan kawin ya kawin aja, nggak pernah diajarin sama mama saya. Sini. Rumah lu deket sama gue kan? Oke, lu mau nggak gue ajarin masak soto? Saya mau punya opo-opo. Ih, nggak usah punya apa-apa. Lu punya itu kan wajan yang lu suka pakai buat Indomie kan, bikin makan Indomie. Cukup pakai tuh wajan. Pakai wajan bisa bikin soto. Oh bisa ya Bu dokter? Bisa. Coba apa yang terjadi? Awalnya dia cuma belajar bikin soto. Suaminya jadi sering pulang. Karena ternyata soto dia enak. Karena suaminya sering pulang, anaknya lebih senang makan. Karena ayah pulang. Lalu anaknya juga jadi senang makanan ibu. So, memperbaiki gizi buruk pada anak itu bukan kita cuma ngadepin kasih, tapi kita ngadepin manusia. Kalau kita cuma ngadepin kasus, kasih aja obat. Apa bedanya? Ya kan? Sakit gizi sama sakit otak sama sakit paru kan? Kasih aja obat.
Obatnya apa kalau diisi? Infantrini, pakai Sineoket, pakai formula 75, formula 100, kelar. Tapi memperbaiki hidupnya enggak juga. Ya, so kita orang-orang yang kerja di puskesmas itu adalah orang yang memperbaiki hidup rakyat. Keren banget kan? Ya, jadi nggak usah bangga kalau kalian kerja di rumah sakit karena settingnya beda. Puskesmas itu dekat banget dengan hati rakyat. Paham ya Bu, kurang lebih ya? Saya memberikan ide ya. Saya nggak pernah mau kerja di rumah sakit. Saya lebih senang kerja di puskes. Oke, ada lagi? Ya Allah, dia berobat jalan. Boleh. Yang orang tua yang mengatakan untuk makan ya, bahkan nggak itu banyak sekali. Kira-kira penjelasan untuk seperti medisnya. Ya itu yang saya bilang tadi namanya gastrokolik. Gastrokolik itu bukan artinya kolik. Artinya dengan anak mengunyah, ini kan terjadi gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini juga merangsang usus besar. Karena dia beraknya nggak tuntas. Nah, biasanya pada anak-anak yang nggak terbiasa dengan toilet training tuh. Terutama anak di atas 2 tahun. Kalau anak di bawah 2 tahun biasanya justru BAB-nya nggak terlalu sering. Tapi kalau di atas 2 tahun, sekali lagi kata-kata toilet training adanya di mana sih? Golongan menengah ke atas. No, golongan menengah ke bawah nggak kenal itu toilet training gitu. Nah itu dia. Jadi kalau mau ya Anda ajarkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau anaknya sudah 2 tahun, anaknya harus lepas popok sama sekali. Dan kemudian sekarang gini ya, mengajarkan disiplin makan aja orang tuanya nggak sanggup, gimana mau ngajarin disiplin berak coba. Ya artinya pagi-pagi kalau mau, yuk deh, dulu dan biasain jongkok, bukan pakai toilet duduk. Banyak anak-anak itu menggunakan pispot duduk, itu tidak mempunyai dorongan intraabdominal yang cukup. Tapi kalau Anda jongkok, nggak sama kayak orang beranak. Orang beranak zaman sekarang kan trennya disuruh jongkok malahan, karena tekanan intraabdominalnya lebih bagus. Gitu. Bu, biasain anaknya yang tuntas ya, supaya beraknya habis nih yang ada di usus besar. Kalau nggak habis ya gitu, nanti tiap kali di atas mengisi bawahnya kontraksi. Tapi bukan berarti itu dalam makanan yang barusan masuk, ada. Buktinya satu beda rasa baunya yang satu baunya makanan. Kalau mau keluar juga paling muntah, betul apa enggak? Kan masih nempel di lambung, belum nyampe ke usus besar. Betul banget. Bu, apakah dengan demikian maka saya punya anak berat badannya kurang? Bu, berat badannya kurang bukan karena dia berak. Masa ya Anda tahan anaknya supaya nggak berak, biar berat badannya cukup. Berat badannya kurang karena yang dimakan kurang. Lalu mulai urai, betul nggak dia porsi makannya segitu? Kan sekarang udah ada tuh poster Kemenkes, ya kan? Jebakan basement. Iya Bu, porsinya udah bener. Tambahin lagi, habis nggak? Ternyata dia sudah sering habis. Mama tuh pinter berkelit loh. Karena dia udah biasa berhadapan dengan polisi. Ada aja jawabannya. Kalau kita nggak pinter menjadi seorang detektif, nggak ketemu itu kasusnya. So, makanya disebut sebagai investigating the patient. Anda harus melakukan investigasi. Investigasi tapi dengan bahasa yang ngobrol ya, bukan didedes gitu loh. Bukan dicecer. Sehingga orang-orang ini tidak merasa kayak dicecer. Cukup. Masya Allah. Ya yang penting anak bisa makan apa enggak. Dan nasinya aja pelan. Ini apa? Mau. Ya, kalau dibilang terkait dengan konsep MPMBA, sekali lagi, kalau untuk balita, Anda kembalikan ke poster Kemenkes ya, teman-teman ya. Nih, saya mau kasih lihat aja deh. Bentar ya. Kalau terkait dengan PMBA sih ya, kalau menurut saya, MBG-nya itu pertanyaan ekspornya kan tidak ada umur-umur itu tidak pernah 11